langsung ke pertanyaan pertama nanti ya. Ya. Recording in progress. Apa yang membuat Anda mulai tertarik dan mencintai bahasa Inggris? Mulai saya tertarik dan mencintai bahasa Inggris itu dikarenakan pas waktu saya masuk SMP, yang dimana saya masuk SMP itu masuk ke pondok pesantren, yang mana di pondok pesantren itu adalah menggunakan bahasa Inggris selama kurang lebih 3 tahun, dan di sana saya mulai mencintai bahasa Inggris dari awal, begitu. Oke, bagaimana awalnya Anda belajar bahasa Inggris hingga akhirnya ingin mengajarkannya? Untuk awal mula saya belajar bahasa Inggris sehingga akhirnya saya ingin mengajarkannya dikarenakan saya kan dari awal SMP sudah menggunakan bahasa Inggris, dari sana belajar juga, dan sehingga pas waktu mulai masuk ke perkuliahan saya juga masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris, yang mana yang namanya pendidikan berarti otomatis kita untuk nanti diarahkan untuk mengajar, dan juga yang mana selama entah itu pas waktu di SMP dan entah itu pas waktu di perkuliahan pasti sudah dapat kayak materi-materi yang sudah telah diajarkan, dan juga saya mulai memahami materi-materi tersebut sehingga saya akhirnya bisa untuk memberikan materi yang telah saya pahami, dan juga untuk memberikan kepada anak-anak biar mereka bisa mempelajari materi-materi tersebut. Ceritakan pengalaman Anda saat pertama kali mengajar. Untuk pertama kali saya mengajar itu di pas waktu PLP, yang mana pas waktu PLP itu di semester 6 yang kurang lebih 3 bulan, dan pas waktu 1 bulan itu di 1 pekan awal pertama itu saya itu observasi di sekolah selama 1 pekan itu, yang mana observasi itu di sekolah itu adalah kita masuk ke kelas-kelas, melihat situasi guru mengajar di kelas, dan juga melihat anak-anak gimana mereka antusias pembelajarannya, dan juga melihat kondisi anak-anak seperti apa, dan juga melihat guru bagaimana mereka mengajar, dan juga memberikan refleksi serta menilai anak-anak selama pembelajaran. Oke, bagaimana perasaan Anda ketika menggunakan bahasa Inggris di depan siswa? Perasaan saya pas awal-awal merasa gugup dikarenakan yang namanya saya baru terjun ke dunia pendidikan, mengajar gitu kan, awal banget merasa gugup dikarenakan ya yang namanya awal-awal pasti merasa gugup gitu kan. Tapi dengan kegugupan itu saya mulai bisa percaya diri, hari demi hari saya mencoba, dan akhirnya mulai terbiasa. Oke, menurut Anda, belajar membuat rasa cinta terhadap bahasa Inggris semakin kuat? Ya. Mengapa? Karena mengajar itu kan adalah sebuah ibaratkan kayak memaksakan diri untuk terus belajar, sehingga bisa untuk mengembangkan diri dan juga bisa memberikan dampak positif dari bahasa Inggris kepada siswa, begitu. Sehingga apa tantangan terbesar? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama mengajar bahasa Inggris dan bagaimana Anda mengatasinya? Untuk tantangan terbesar saya selama mengajar bahasa Inggris itu dikarenakan pas waktu itu saya mengajar itu di 3 kelas, yaitu kelas 8D, 8E, dan 8F, yang mana mereka memiliki karakter masing-masing, terutama
di kelas 8D, yang mana di kelas 8D itu ada salah satu orang siswa yang mencolok banget, dikarenakan emang udah karakternya seperti itu. Untuk pas waktu pembelajaran juga ada sebuah kejadian yang mana di situ itu saya itu nyuruh anak-anak itu untuk berkelompok, akan tetapi anak tersebut tidak mau. Sudah saya tanya, kenapa kamu gak mau berkelompok, tetapi dia pengennya sendiri. Emang anaknya sudah begitu dan emang bisa diibaratkan kurang sopan dan juga sudah wataknya seperti itu. Untuk mengatasinya saya mencoba untuk apakah emang itu salahnya dari saya kah, atau kurangnya pembelajaran saya kah, atau misalkan emang kurangnya motivasi dari anaknya. Dan akhirnya saya mencoba untuk berdiskusi kepada anak tersebut, dan juga saya bilang dan berdiskusi kepada wali kelas dan guru mata pelajaran bahasa Inggris, dikarenakan anak tersebut itu kurang sopan dan juga kurang adanya motivasi begitu. Bagaimana Anda menumbuhkan semangat belajar bahasa Inggris pada siswa? Untuk menumbuhkan semangat belajar bahasa Inggris kepada siswa itu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Contohnya misalkan pas waktu saya mengajar, pas awal masuk kelas, kita baca doa dulu. Habis baca doa, kita mempersiapkan pembelajaran, alat pembelajaran. Setelah itu brainstorming, habis itu masuk ke materi, menjelaskan materi, dan juga nanti di pertengahan adanya games, dan juga lanjut lagi ke pembelajaran materi, dan nanti di akhir ada refleksi dan juga tugas begitu. Oke, apa makna bahasa Inggris bagi Anda secara pribadi? Makna bahasa Inggris bagi saya itu adalah sebuah kunci, dikarenakan kunci utama karena bahasa Inggris itu adalah alat komunikasi karena sekarang bahasa Inggris itu adalah alat komunikasi yang paling utama, maka dari itu bahasa Inggris itu ibaratkan sebuah jendela utama bagi saya begitu. Apakah Anda merasa lebih mencintai bahasa Inggris setelah pengalaman PLP? Ya, saya mencintai bahasa Inggris. Mengapa? Dikarenakan setelah pengalaman PLP saya mulai ada gambaran dan juga mulai lebih luas mempunyai pengalaman, entah itu dari pas waktu pembelajaran dan juga baca-baca buku, dan juga dari vocab sehingga lebih banyak kosakata yang baru, sehingga saya mulai mencintai bahasa Inggris yang lebih jauh begitu. Apakah Anda berencana melanjutkan karir di bidang pendidikan bahasa Inggris? Ya, saya akan melanjutkan karir tersebut. Mengapa? Dikarenakan saya emang sudah tertarik ke pendidikan, dan juga dari awal masuk perkuliahan juga saya udah mulai masuk ke pendidikan, yaitu pendidikan bahasa Inggris, sehingga saya akan melanjutkan karir tersebut. Apakah pengalaman mengajar meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam menggunakan bahasa Inggris, dan mengapa? Ya, meningkatkan pengalaman, dikarenakan pengalaman kepercayaan itu adalah sangat begitu penting gitu kan, terutama di bahasa Inggris, karena emang pas waktu awal-awal merasa gugup, akan tetapi makin hari makin bisa terluasa dan juga mulai bisa terbiasa, sehingga dari sana saya
harus bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris, terutama dalam pembelajaran kepada anak-anak di kelas, begitu.